Jajaran pemerintahan Desa Tenjo Laut Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat dalam rangka upaya meminimalisir terkait merubahnya corona baru-baru ini telah melaksanakan sosialisasi berupa keliling bekerjanya dengan kepolisian dan Babinsa Pemuda dan tokoh masyarakat BPD dan UNS dan menindaklanjuti perintah dari Presiden, Gubernur dan Bupati. Tentunya kegiatan ini bertujuan untuk agar warga tetap nyaman dan tenang serta waspada terutama dalam rangka mengantisipasi hal tersebut. Kalau untuk coronanya sendiri, kita sampai saat ini alhamdulillah tidak ada masyarakat yang terpapar atau sehingga apa yang dihimbau pemerintah mengenai mobilitas masyarakat terutama yang pulang dari daerah-daerah endemik terus kita pantau dan kita laporkan setiap saat, Pak. Kalau secara regulasinya kita juga udah merevisi APBDes ya, karena konsekuensi dari kegiatan kan akhirnya ke penganggaran, Pak. Ya, kita sekarang lagi mengagendakan untuk mengadakan penyemprotan secara massal dengan disinfektan, terus juga kami merencanakan membuat tempat cuci tangan di 60-70 titik di wilayah desa ya, di sekolah-sekolah, di 12 posyandu, di desa, di taman kanak, di TK, di tempat-tempat keramaian. Termasuk kami juga sedang mempersiapkan untuk membeli beberapa unit hand sprayer untuk semprotan itu, Pak. Itu. Saya di samping membuat spanduk ya, sosialisasi kepada masyarakat, juga surat edaran, informasi, edukasi kepada masyarakat. Yang saya garis bawahi, pertama masyarakat harus tenang. Yang kedua, sekalipun tenang, kita ikhtiarnya harus nyata, Pak. Jadi masyarakat diarahkan untuk tetap mempedomani pola hidup sehat ya, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, social distancing, tidak bepergian jauh, dan warga desa yang ada di luar daerah, kami juga menghimbau supaya mereka tidak pulang dulu lah selama kondisi seperti ini. Termasuk kami juga mengeluarkan surat edaran kepada pihak-pihak ketiga yang terkait dengan mobilitas masyarakat. Contohnya seperti jasa peminjaman keuangan yang selama ini sering kali mengukuhkan masyarakat untuk ibu-ibu ya, seperti yang sudah kita maklumi seperti Bank Emok seperti itu udah kami terbitkan edaran supaya dihentikan kegiatan-kegiatan seperti itu, supaya intensitas mobilitas masyarakat ke dalam desa, lebih-lebih kalau pengelola bank-bank ini datang dari luar daerah ya. Kami khawatir kalau mereka datang di daerah endemik kemudian bertemu dengan ibu-ibu di desa sehingga tidak langsung mereka nanti membawa virus itu, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Coronanya sedang kita lawan, Pak. Dan kalau pemerintah punya target bulan April, Mei corona selesai, saya yakin dampak ekonominya kan lebih panjang waktunya, Pak. Tidak jelas dan tidak kita bisa prediksi sampai kapan masyarakat dan keadaan kesulitan ekonomi ya. Tapi kami juga bersyukur kemarin sudah merevisi APBDes ya untuk antisipasi coronanya, sehingga di dalam APBDes kami kemarin dianggarkan yang tidak ada muatan padat karya kami cabut dan kami arahkan untuk antisipasi corona, untuk membangun 670 titik tempat cuci tangan, membeli 12 unit hand sprayer termasuk obat-obatannya, itu dianggarkan kurang lebih 100 juta lebih. Tapi datang informasi dari Pak Gubernur dan Pak Mendagri sehingga harus dibuat kebijakan baru mengalokasikan anggaran untuk antisipasi dari efek corona ini untuk menangani ekonomi, masalah dampak ekonominya. Kami juga sangat bersyukur. Tapi yang jadi masalah kan kemarin seperti dari Pak Gubernur dijanjikan 500.000 untuk setiap kepala keluarga orang miskin baru yang terdampak corona ya, di luar penerima BPNT dan PKH. Ini juga di satu sisi kami bersyukur, tapi di sisi lain juga ya rada bingung juga, karena yang terdampak corona ini tidak bisa diprediksi kriteria miskin seperti apa, karena hampir semua terimbas, Pak. Sehingga kalau Desa Tenjo Laut ada 2.700 kakak dan sampai hari ini baru mendapat fasilitas bantuan dari
dari PKH dan BPNT ditambah katakanlah PNS dan pengusaha paling juga 500 KK, berarti Tengah Laut masih ada 2.200 KK yang harus disasar dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, sementara Pak Gubernur kemarin menyampaikan dalam komitmennya akan membagikan kepada 1 juta keluarga, sementara Jawa Barat kan ada 50 juta keluarga lebih Pak. Jadi kalau kita lihat persentasenya mungkin itu hanya 2%-nya Pak dari target ya. Kalau kita presentasikan penduduk Tengah Laut 2.700 terus dikaitkan dengan orientasi Pak Gubernur sekian persen ya, berapa logikanya gitu. Tapi mudah-mudahan seperti yang dijanjikan Pak Gubernur, siapa yang menyampaikan lebih cepat datanya ke provinsi jadi prioritas, kami alhamdulillah Pak, begitu dapat informasi sorenya, malamnya kami himpun datanya, serahkan. Nanti sasarannya dikasih dari yang Pak Gubernur yang 500.000, kemudian sisanya dari APBD yang diperintahkan oleh Kemendes dan Pak Kemendagri Pak. Seperti itu guys ya Pak. Kegiatan tersebut mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan terhadap warga, utama warga masyarakat yang selalu terkait dengan larangan untuk mudik. Diharapkan Kepala Desa kepada seluruh warga agar tetap mengikuti apa yang dihasilkan oleh pemerintah. Dari Cikalong, Wetan, tim kontributor Berita 7 melaporkan.